Ternyata 6 tahap inilah yang membentuk kebiasaan dalam diri kamu. Halo sobat, jumpa lagi di channel Ruang Insight bersama saya Ismi Sayida. Di video ini saya ingin sharing tentang bagaimana sebuah kebiasaan dapat terbentuk. Kebiasaan adalah kunci. Kebiasaan positif akan mempengaruhi kehidupanmu dan membuatmu sukses. Kebiasaan negatif juga akan mempengaruhi kehidupanmu dan menjadikan stuck atau bahkan hancur. Pastinya kamu sadar dong kebiasaan positif apa aja sih yang sudah kamu miliki. Kamu juga sadar kebiasaan negatif apa yang kamu lakukan dan kamu ingin mengubahnya, namun bingung bagaimana cara mengubahnya menjadi kebiasaan positif. Karena kita sama-sama tahu mengubah kebiasaan gak semudah membalikkan telapak tangan, right? Sebuah lembaga penelitian di Toronto, Kanada melakukan riset tentang kebiasaan. Uji coba dilakukan terhadap 2 ekor belalang peloncat. Disebut peloncat karena untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ia tidak berjalan, tapi ia meloncat. Loncatannya kadangkala mencapai 1 meter. Nah, uji coba dilakukan dengan meletakkan belalang ke dalam tabung kaca yang separuhnya berisi air. Setelah itu, tabung ditutup rapat dengan tembaga. Agar tidak mati tenggelam, tentu belalang ini ingin keluar dari tabung. Untuk itu, ia meloncat. Namun, setiap kali berusaha meloncat, ia membentur tutup tembaga. Dan begitu seterusnya. Lambat laun, ia tidak berusaha sama sekali. Karena jika ia memaksakan diri, ia akan selalu terbentur tutup tembaga. Pada saat itulah, para peneliti membuka tutup tembaga dan membiarkan tabung terbuka. Apa yang terjadi? Belalang itu tidak berusaha membebaskan diri sama sekali, sebab ia sudah terbiasa tidak berusaha karena program yang telah ada di dalam dirinya. Ia terus diam di air hingga tenggelam dan mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seekor belalang yang aktif meloncat tinggi dari satu tempat ke tempat yang lain ternyata putus harapan setelah mencoba beberapa kali. Ia telah diprogram oleh kebiasaan baru yang membuatnya tidak berusaha meloncat lagi meskipun untuk menyelamatkan diri. Mengapa demikian? Karena peristiwa yang sudah berkali-kali dilakukan, akumulasi pengalaman dan hasil yang dialami menyebabkan kebiasaan tidak berusaha meloncat meskipun tutup tabung sudah dibuka. Pada akhir riset, para peneliti menambahkan bahwa kebiasaan manusia terbentuk dengan cara yang sama, yaitu pengulangan perilaku kemudian diikat oleh perasaan. Maka terbentuklah file khusus yang berkaitan dengan kebiasaan tersebut. Setiap kali perilaku itu diulang, maka kuatlah rekaman yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Jika pada kesempatan lain menghadapi kondisi yang sama, maka ia akan bersikap sama. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara hidup sebagian orang diprogram oleh dunia di luar dirinya. Dari waktu ke waktu ia mengeluhkan apa yang terjadi padanya, tapi tidak melakukan apapun untuk membuat perubahan yang positif. Hidupnya monoton dan keluh kesah menjadi kebiasaan. Contohnya adalah kebiasaan merokok yang tersebar luas di dunia. Setiap perokok tahu betul bahwa kebiasaan ini negatif dan berbahaya tidak hanya untuk dirinya, namun untuk orang-orang di sekelilingnya. Dan mereka juga tahu bahwa lembaga kesehatan di seluruh dunia mengingatkan tentang betapa bahayanya akibat merokok. Anehnya, banyak orang tetap merokok. Mengapa demikian? Karena sudah menjadi kebiasaan yang tersimpan kuat di dalam pikiran bawah sadarnya, yang dihubungkan dengan kebahagiaan, ketenangan, dan cara menghindar dari problem tertentu.
Banyak orang berusaha lari dari kebiasaan buruk ini. Untuk beberapa lama mereka berhasil tidak menjamah rokok. Namun ketika menghadapi persoalan hidup, ia kembali merokok. Karena merokok sudah biasa dijadikan sebagai cara melarikan diri dari masalah yang dihadapi untuk mendapatkan ketenangan. Jutaan orang berusaha mengurangi berat badan yang dipenuhi lemak yang menurut penelitian medis menyebabkan banyak penyakit, terutama penyakit jantung. Mereka ikut program diet, namun tidak lama kemudian mereka kembali pada kebiasaan lama mereka. Kita bisa membandingkan setiap kebiasaan yang diprogram manusia sehingga menjadi kuat dan tidak bisa diubah. Hal ini membuat kita berpikir tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebiasaan. Bagaimana kebiasaan menguat hingga orang merasa sulit untuk mengubahnya. Kebiasaan adalah pikiran yang diciptakan seseorang dalam benaknya, kemudian dihubungkan dengan perasaan dan diulang-ulang hingga pikiran meyakininya sebagai bagian dari perilaku. Lantas, bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk? Kebiasaan terbentuk melalui 6 tahapan. Yang pertama, berpikir. Pada tahap ini, seseorang memikirkan sesuatu, memberi perhatian, dan berkonsentrasi padanya. Sesuatu itu bisa ada dalam pikiran karena memiliki nilai lebih atau dianggap penting. Yang kedua, perekaman. Ketika seseorang memikirkan sesuatu, otaknya merekam. Otaknya kemudian membuka file yang sejenis dengan pikiran itu dan menghubungkannya dengan pikiran-pikiran lain yang sejenis atau yang dinilai bermanfaat baginya. Perekaman adalah tahap yang sederhana di mana seseorang bisa menjauhinya dan menutup file jika menghendaki. Yang ketiga, pengulangan. Dalam tahapan ini, seseorang memutuskan untuk mengulang perilaku yang sama dengan perasaan yang sama. Maka, ia merokok berkali-kali, menonton film sekian lama, makan meski tidak sedang lapar, atau melakukan kegiatan lain, baik positif atau yang negatif. Yang keempat, penyimpanan. Karena perekaman dilakukan berkali-kali, pikiran menjadi semakin kuat. Pikiran menyimpannya dalam file dan menghadirkan ke hadapan kamu setiap kali kamu menghadapi kondisi serupa. Melepaskan diri dari perilaku semacam itu akan semakin sulit karena pikiran sudah tersimpan di dalam file pikiran bawah sadar. Yang kelima, pengulangan. Dalam tahapan ini, disadari atau tidak, seseorang mengulang kembali perilaku yang tersimpan kuat di dalam pikiran bawah sadarnya. Ia dapat merasakan bahwa dirinya telah mengulangi perilaku itu dan terjadi begitu saja di luar kemauannya. Setiap kali memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar itu diulang, ia semakin kuat dan mendalam. Yang keenam, kebiasaan. Karena pengulangan yang berkelanjutan dan tahapan-tahapan tersebut dilalui, pikiran kemudian meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan bagian terpenting dari perilaku seseorang. Maka ia memperlakukannya seperti bernafas, seperti makan, minum, atau kebiasaan yang telah mengakar kuat. Jika sudah begitu, ia tidak dapat mengubahnya dengan hanya berpikir untuk mengubah. Kemauan keras atau dengan sesuatu yang berasal dari dunia luar semata. Ia perlu mengubah makna yang terbentuk dalam pikiran dasar, kemudian membentuk program baru untuk dirinya dan mengulang-ulang program tersebut. Dengan demikian, ia akan melalui tahapan-tahapan seperti yang sudah dilalui dalam membentuk kebiasaan negatif untuk kemudian membentuk kebiasaan positif. Itu dia 6 tahapan dalam membentuk kebiasaan. Berpikir, perekaman, pengulangan, penyimpanan, pengulangan, dan akhirnya terbentuklah kebiasaan. Nah, buat kamu yang mau simak bagaimana pikiran berpengaruh pada fisik, bisa lihat video ini. Oke sobat, jika dirasa video ini bermanfaat,
maka like, comment, dan share ke sahabat-sahabat kamu ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol merah di bawah video ini dan nyalakan juga loncengnya ya, supaya kamu selalu update video terbaru dari Ruang Insight Channel. See you di video-video berikutnya.